welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian hal-hal yang harus kalian ketahui sebagai muslim sebelum ke Korea. Nah, sebenarnya di video ini hal-halnya tuh simple-simple aja dan mungkin kalian juga bisa search di internet, tapi ini tuh hal-hal kecil yang menurut aku setelah aku ke Korea aku ngerasa kayak oh iya ya, beda juga ya. Dan menurut aku kalau misalnya kalian tahu hal-hal tersebut sebelum kalian ke Korea, persiapan kalian sebagai muslim bakal jauh lebih gampang. Jadi yang pertama, di Korea itu nggak ada air untuk cebok di kamar mandinya. Jadi kita biasanya pakai tisu. Nah, sebenarnya di beberapa tempat tuh ada, kayak misalnya di hotel mahal, di hotel mewah tuh ada. Di kampus kadang ada, tapi biasanya cuma satu toilet doang dan nggak mungkin dong kalian bakal ke toilet itu terus setiap hari. Nah, kalau misalnya kemarin di dorm aku sendiri itu nggak ada air untuk cebok di toiletnya. Jadi aku saranin kalian untuk bawa bidet portable kayak gini nih. Nah, bidet portable kayak gini kalian bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia dan bisa kalian bawa-bawa kemana-mana waktu kalian misalnya traveling di Korea atau untuk di dorm kalian atau di mana aja ketika kalian ada di Korea. Nah, jadi sebelumnya aku juga pernah kan ke Taiwan dan di Taiwan itu juga nggak ada air untuk cebok. Jadi kita waktu itu belum ngehits bidet portable kayak gini dan kita tuh masih manfaatin yang namanya tisu basah. Dan jujur aja setelah aku di Korea pakai bidet portable itu jauh lebih enak dibandingkan kalau misalnya kita pakai tisu basah. Jadi kalau misalnya kalian muslim mau ke Korea walaupun cuman turis doang seminggu, menurut aku worth it banget untuk bawa bidet portable ini. Karena kalau misalnya kalian lagi di subway atau di tempat-tempat umum, di mall pun kadang nggak ada kayak gitu. Terus yang kedua, itu waktu sholat di Korea itu berganti-ganti guys. Jadi kalau misalnya kalian udah musim dingin, waktu sholatnya tuh bisa sebentar banget, bisa padat banget. Jadi waktu aku pertama datang ke Korea aja, waktu itu tuh subuh, kita tuh masih bisa sholat subuh sampai jam 8 pagi. Terus sekitar jam 4 itu udah maghrib dan jam 6 tuh udah isya gitu kan. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore doang waktu sholatnya. Itu kalau misalnya winter, kalau dalam kondisi dingin. Nanti kalau misalnya spring, itu mirip sama di Indonesia. Jadi kita sholat subuh sekitar jam 6 tuh masih bisa sholat subuh kadang. Terus nanti maghribnya juga jam 6 sore. Jadi persis kan sama di Indonesia 12 jam. Tapi kalau misalnya udah summer, waktu sholatnya tuh panjang banget. Jadi aku tuh waktu puasa di Korea itu subuh tuh udah jam 3 udah subuh. Jadi kita udah nggak bisa makan dari jam 3. Terus nanti matahari tuh udah terbit jam 6 tuh udah terang banget. Terus habis itu nanti mataharinya tenggelam lagi jam 8 malam. Nah, waktu itu aku walaupun belum puncaknya summer, sekitar bulan Juni tuh aku sholat isya sampai jam setengah 10 malam. Jadi jauh banget kan. Kalau misalnya winter jam 6 aja udah bisa sholat isya, tapi kalau misalnya summer jam 10 tuh baru bisa sholat isya. Nah itu tuh, jadi waktu sholatnya tuh berganti-ganti kalau misalnya di Korea. Nggak kayak di Indonesia yang zuhur tuh sekitar jam 12 terus, enggak gitu. Bahkan kalau misalnya summer tuh bisa kita baru sholat asar, dan itu aku pernah sih kan, waktu itu sibuk banget. Waktu itu aku baru sholat asar jam 8 malam, jam 7.52 kalau nggak salah. Nah, jadi enaknya kalau winter itu sebenarnya kita bisa sholat subuh agak siang. Jadi kayak kita nggak usah bangun dulu untuk sholat subuh. Jadi habis subuh langsung beraktivitas, karena kan subuhnya bisa sampai jam 8. Tapi nggak enaknya itu kita tuh kayak belum apa-apa udah harus sholat lagi. Baru selesai sholat subuh langsung sholat zuhur, langsung sholat asar, langsung sholat maghrib, langsung sholat isya. Nah, kalau misalnya mau traveling sebenarnya itu kurang enak ya, karena kita dikejar-kejar waktu sholat banget. Sedangkan kalau misalnya summer, itu enaknya kita bisa lebih bebas untuk traveling. Jadi kita bisa keluar kediaman kita, keluar dorm, keluar hotel, atau keluar tempat tinggal kita, terus main-main dengan puas, terus nanti balik pun belum asar gitu. Nah itu sih enaknya kalau misalnya sholat waktu summer. Nah yang ketiga itu di Korea itu jarang banget ada yang namanya musola. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal bukan di Seoul. Di Seoul ada musola, kayak di Incheon di bandara tuh ada musola. Terus waktu itu katanya di COEX Mall ya, aku lupa deh di mana tuh ada musola, tapi itu dikit banget musola di Korea itu. Nah kalian bakal sering tiba-tiba sholat sambil duduk, sholat sambil jalan, sholat nggak sambil jalan, maksud aku kayak kalian lagi main di mana
atau kalian lagi di lab, atau kalian lagi di kampus, kalian harus sholat. Jadi saran aku, kalian bisa pakai baju yang menutup. Jadi misalnya ini ketutup kan. Terus kalau misalnya kerudung bisa diturunin dulu sambil waktu mau sholat, diturunin ke bawah gitu biar ketutup dadanya. Tapi yang penting itu kalian, mungkin beberapa dari kalian udah sering pakai kaos kaki, tapi ada juga yang belum pakai kaos kaki, karena kan ya kita juga sebagai muslim beda-beda gitu ya, semenutup apa bajunya. Nah saran aku, kalian bisa kemana-mana pakai kaos kaki, atau kalian bisa bawa kaos kaki. Jadi kalau misalnya kalian harus tiba-tiba sholat, kalian udah ketutup dari atas sampai bawah, dan nggak perlu pakai mukena. Karena frankly saying, sering banget harus sholat di lab aku atau sholat di bus, dan itu gak mungkin guys kalian tiba-tiba pakai mukena, karena ya gimana juga kita minoritas gitu, dan orang juga shock gak sih kalau tiba-tiba kita pakai mukena. Bahkan orang-orang gak biasa lihat mukena, bahkan yang pakai mukena tuh cuma orang Indonesia, orang-orang yang non Indonesia pun muslim gak pakai mukena gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba pakai mukena di bus, orang bakal kayak, "Hah, dia ngapain sih?" kayak gitu. Atau di subway, aku juga pernah sholat di subway kayak gitu. Jadi better kalau misalnya kalian pakai baju aja, terus kalian pakai kaos kaki atau tangan manset juga boleh, dan kerudungnya nanti diturunin ke bawah kayak gitu. Next, yang keempat. Nah yang keempat itu susah banget nyari makanan halal di Korea. Makanya sebenarnya itu salah satu alasan aku jarang sharing street food, karena sharing street food tuh susah banget. Pertama, yang jual street food most likely they can't speak English. Yang kedua, mereka pun nggak begitu ngerti ketika kita bilang ada daging babi atau enggak. Mereka bakal nganggep dia udah daging babi itu daging babi doang. Mereka nggak consider kalau misalnya minyak babi, mereka nggak consider kalau misalnya sosis babi. Bagi mereka daging babi ya udah daging babi aja. Nah makanya aku jarang banget jajan street food. Biasanya aku jajan itu kalau nggak bener-bener di restoran tuh aku jajan kayak di Indomaret atau CU. Ada kan kayak minimarket di Korea. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu jajanan kalian tuh halal atau enggak di minimarket, kalian bisa pakai aplikasi namanya Movco. Nah Movco ini kalian bisa lihat sih di TikTok aku udah ngajarin gimana caranya pakai Movco. Jadi di Movco itu kalian bisa tinggal rekam atau misalnya foto barcode-nya, terus nanti di sana dia bakal ngasih lihat apakah makanan itu mengandung babi, mengandung alkohol, dan diproduksi di tempat yang ada babinya. Nah kalau misalnya udah tandanya kayak gini nih, tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol, tidak diproduksi dengan produk yang ada babinya, itu berarti insya Allah aman kalian konsumsi kayak gitu. Street food yang pernah aku cobain tuh waktu itu cuman waffle dan juga hotdog. Oke, jadi sekian dulu tips untuk kalian muslim yang mau ke Korea. Kalau misalnya kalian suka aku ngomong seperti ini, aku bakal buat part 2-nya. Bye! Thanks for watching. Sekian dulu video dari aku. See you in my next video. Bye bye.